Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa di subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, BestBiz ID. Apabila Anda ingin sahamnya dibahas, silahkan drop di kolom komentar atau di Facebook ataupun Instagram yang tertera di link deskripsi di bawah. Mari kita mulai sebuah market review untuk perdagangan hari ini, hari Rabu 17 Februari 2021. Pada market outlook tadi pagi kami mengemukakan bahwa market Indonesia hari ini akan berada di dalam zona merah, dan ternyata itu terjadi. IHSG sendiri sebenarnya dibuka di zona hijau di 6.292,970. Sempat menyentuh titik tertingginya di 6.314,555. Lalu turun, jatuh ketika di akhir dari sesi pertama turun, dan kemudian dibuka di sesi kedua turun lebih dalam lagi ke titik terendahnya di 6.209,315, dan akhirnya ditutup sedikit naik ke 6.227,729. Jadi IHSG mengalami pelemahan 64,667 poin atau 1,03%. Jumlah transaksi yang terjadi juga cukup kecil, hanya 13,129 triliun. Tercatat 155 saham menguat dan 333 saham melemah. Market capital dari IHSG sendiri turun ke 7.368,551 triliun rupiah. Hari ini investor asing kembali mencatatkan net foreign sale ketiga hari berturut-turut sebesar 103,12 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat, sebenarnya LQ45 ternyata mengalami penurunan lebih dalam daripada IHSG, yaitu mengalami penurunan 1,38% atau 13,221 poin ke 946,666. Dan kalau kita lihat saham-saham yang dijual oleh investor asing hari ini dipimpin oleh BBNI dengan net foreign sale 84,4 miliar, total transaksi 279,6 miliar, sahamnya turun 200 poin atau 3,15% ke 6.150. Di posisi kedua ada Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI, total transaksi 374,5 miliar, net foreign sale 75,1 miliar, sahamnya turun 125 poin atau 1,93% ke 6.350. Di tempat ketiga ada Astra International Indonesia, net foreign sale 61,6 miliar, total transaksi 329,4 miliar, sahamnya turun 125 poin atau 2,11% ke 5.800. Di tempat keempat ada Indah Kiat Pulp and Paper atau INKP, total transaksi 79,1 miliar, net foreign sale 23,2 miliar, sahamnya turun 4,07% atau 600 poin ke 14.125. Di tempat kelima ada MNCN, net foreign sale 22,7 miliar, sahamnya turun 6,31% atau 70 poin ke 1040, sekaligus menjadi saham dengan penurunan terbanyak di daftar saham yang di net foreign sale. Kemudian kalau kita lihat dari saham yang dibeli oleh investor asing, juaranya adalah BBRI atau Bank Rakyat Indonesia, total transaksi 431 miliar, ini cukup kecil. Net foreign buy-nya 108,6 miliar dengan penurunan 40 poin atau 0,86% ke 4.630. Di nomor kedua ada Bank Tabungan BTPN Syariah Tbk atau BTPS yang mengalami penurunan 20 poin atau 0,53% ke 3.770 dengan net foreign buy 30,5 miliar dengan total transaksi 39,4 miliar. Posisi ketiga ada UNTR atau United Tractors Tbk, total transaksi 105,4 miliar, net foreign buy 29,1 miliar, sahamnya turun 1,08% atau 250 poin ke 22.850. Di tempat keempat ada Ace Hardware Indonesia Tbk atau Aegis, total transaksi 47,2 miliar,
net foreign buy 15,2 miliar dan sahamnya naik 40 poin atau 2,52% ke 1625, sekaligus menjadi saham yang paling tinggi kenaikannya di daftar saham net foreign buy. Sedangkan posisi berikutnya ada TOWR atau Sarana Menara Nusantara. Total transaksi 41,4 miliar, net foreign buy 15,1 miliar, sahamnya turun 5 poin atau 0,47% ke 1060. Lalu kalau kita lihat dari kurs rupiah, hari ini rupiah diperdagangkan melemah 117 poin atau 0,84% ke 13.988 rupiah per 1 US dolarnya. Sedangkan kalau kita lihat harga emas dunia hari ini kembali melemah 0,32% atau 5,8 poin ke 1788,6. Dan kalau kita lihat harga emas ini kalau kita rupiahkan maka menjadi 804.147 rupiah. Lalu kalau kita pantau bagaimana keadaan market Asia hari ini, maka kita lihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang melemah 0,58% atau 175,561 poin ke 30.292,189. Sedangkan Straits Times Index Singapura melemah 0,53% atau 15,43 poin ke 2.919,910. Shanghai Composite Index tidak mengalami perubahan, tetap masih dalam suasana libur Imlek di 3.655,090. Sedangkan Hang Seng Indeks Hong Kong mengalami kenaikan cukup tajam 1,1% atau 338,279 poin ke 31.084,939. Lalu kita beralih ke opening atau pembukaan dari market Eropa. Market Eropa kita lihat FTSE 100 Index London melemah tipis 0,37% atau 24,840 poin ke 6.723,820. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt melemah 0,4% atau 55,75 poin ke 14.016,800. Lalu kalau kita melihat dolar indeks kembali menguat 0,25% atau 0,222 poin ke 90,731. Sedangkan Dow Jones Index Future melemah tipis 0,02% atau 5 poin ke 31.453. Lalu bagaimana dengan IHSG esok hari? Untuk IHSG esok hari kami memprediksi bahwa IHSG akan mengikuti market Eropa dan market Amerika yang tampak hari ini dalam posisi merah tipis. Jadi kami memprediksi perlemahan akan berlanjut di esok hari karena minimnya juga katalis positif untuk IHSG. Jadi kami memprediksi besok 51% IHSG berada di dalam posisi merah. Tapi kita masih harus menunggu bagaimana penutupan market Amerika dan juga market Eropa dan pembukaan market Asia di esok hari. Oleh karena itu jangan lewatkan market outlook kita di besok pagi untuk melihat kemana arah market untuk esok hari. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan konten menarik lainnya dari BestBiz ID. Sampai jumpa.